Jadi ada semangat konservasi, jadi ada semangat untuk pelestarian lingkungan. Dan kalau dari segi fikih Islam, Bu Lita, ada 7 air yang bersih. Satu diantaranya adalah air sungai. Oleh karena itu dilarang itu BAB di sungai, apalagi kalau air tergenang itu nggak boleh, karena itu tempat jin main bentengan gitu. Dulu kalau mau bikin sumur di rumah masing-masing itu ngambil air dari sini, nanti dibolongin gitu berapa meter. Itu indah sih. Dan air sungai ini memang air suci. Oleh karena itu kita lihat kemarin ya saudara-saudara kita dari Baduy mandi di situ. Talang Pancuran Mas. Dan kalau kita lihat juga masjid-masjid di sepanjang jalur itu kan masjid orang-orang yang mau sholat, mereka berwudu di situ dan seterusnya. Sampai termasuk Banten Lama, Masjid Agung itu kan. Itu juga di bantaran sungai. Jadi betapa pentingnya kewajiban kita untuk menjaga kesucian air sungai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat FKIP. Siniar kita hari ini sangat istimewa, kehadiran tamu yang hebat. Ada Ibu Lita dari Balai Pelestarian Kebudayaan 8. Ya, Kementerian Kebudayaan. Ya, Banten, Jakarta. Atau Jakarta, Banten. Ya, sama. Ini ada Mas Lidu. Ini Kurator, ya. Kurator untuk kegiatan Sasaka Cibanten. Ini juga ada ajur kita di pendidikan sejarah, Ibu Yuni. Ya. Gimana nih Bu Lita terkait dengan rencana kegiatan Sasaka Banten ini? Sasaka Cibanten. Jadi alhamdulillah nih Pak Dekan, salah satu program prioritasnya Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada yang namanya Sasaka Cibanten. Gitu. Jadi ini suatu event yang mau kita lakukan atau kegiatan terkait dengan Cibanten dalam rangka pelestarian warisan budaya dari hulu sampai hilir, dari Cioma sampai nanti Karangantu gitu. Jadi kita ingin mengangkat sekaligus membangkitkan memori kolektif gitu ya dari masyarakat, terutama di sepanjang Sungai Cibanten itu untuk mengetahui bahwa ternyata Cibanten itu dulunya seperti apa. Dan sekarang seperti apa dan masa depannya mau seperti apa gitu. Kita punya tema besar Pak. Tema besar kita adalah Naritis Cai Mapak Kabantenan. Jadi artinya melalui aliran sungai inilah kita ingin membangun Banten di masa depan. Nah itu yang kami harapkan nantinya kolaborasi banyak pihak pastinya untuk turut menyukseskan acara kita Sasaka Cibanten ini. Jadi kalau di sana itu ada Bengawan Solo terkenal sekali. Ya betul. Mas, di Banten, ini ada Cibanten. Jadi sungai yang memiliki peran strategis pada zamannya sebagai pusat peradaban dan sekaligus pusat perdagangan tidak tanggung-tanggung internasional. Gimana nih Mas? Apanya? Kaitkan dengan acara kita. Sasaka. Ya, sebetulnya mencoba melihat persoalan hari ini terkait sungai itu sendiri, lalu tampaknya ada keterputusan antara masa lalu dengan Banten dengan masa kini Banten. Ada keterputusan pengetahuan tradisional dari generasi sebelumnya dengan generasi hari ini. Ada keterputusan di wilayah hulu dengan hilir yang sepertinya tidak ada koneksi lagi saat ini. Padahal punya latar sejarah yang cukup panjang. Di hilir tempat niaga internasional, di hulu ada wilayah pertaniannya, lada katakanlah yang menjadi komoditas utama di Banten adanya di hulu, tidak di pesisir. Itu yang coba dihubungkan ulang, dikoneksikan ulang antara hulu, tengah sampai hilir, baik itu dari pengetahuan tradisional masyarakat,
artefak kebudayaan tinggalan yang tersedia, perhatian masyarakat dengan sungainya hari ini dan sebagainya. Tentu saja ini butuh kolaborasi dengan banyak kawan-kawan dari kampus, dari komunitas, mungkin dari peneliti, juga dari para seniman dan sebagainya. Itu yang coba kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita baca sekilas itu ada pusat pemerintahan di tengah, sebut saja begini, di Banten Girang yang sekarang dekat dengan kampus FKIP Untirta. Sebelum pemerintahan Banten itu dipimpin oleh Islam, itu kan di sini. Baru kemudian memang hijrah ke Surosoan. Dan nanti lebih ke dalam lagi, nah itu menjadi tempat untuk produksi hasil-hasil pertanian yang itu menjadi komoditas utama, yaitu rempah itu sendiri. Gimana itu Bu Yuni membaca peristiwa ini dari perspektif sejarah? Baik, Pak Dekan, kemarin beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh Bu Yuni dari BPKW 8 terkait dengan kegiatan Sama-sama Yuni ya? Sama-sama Yuni. Jadi kalau ada tafsir Jalalain, dua Jalal, Dua Yuni. Betul. Bisa, Pak Dekan, bisa. Dan tentunya kami dari Pendidikan Sejarah menyambut baik ya kegiatan ini, dan kami berusaha untuk berkolaborasi, dan rencananya itu akan mengadakan seminar seperti itu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lita dan Bapak terkait dengan rangkaian kegiatan dan tujuan dari kegiatan ini itu untuk apa. Dari Sudara Pendidikan Sejarah itu rencana seminarnya itu dilihat dari perspektif pendidikan sejarah dan karakter seperti itu. Jadi kemarin mengusung tema warisan sungai, warisan tradisi sungai dalam bidang pendidikan sejarah dan karakter seperti itu. Dan ternyata warisannya kalau yang nampak saja sekarang ada, itu di sepanjang sungai itu ada bambu, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, tanamannya, pohonnya, tanaman pisang, dan seterusnya. Yang ini kalau dikaitkan dengan peradaban pada masa itu, bagaimana peran bambu itu, ya itu kan luar biasa. Ya demikian juga dengan kelapa. Wah, Indonesia malah disebut sebagai itu nyur, melambai begitu kan? Karena posisi kelapa itu yang luar biasa. Gimana itu? Ya, sebetulnya mungkin orang teman ibu-ibu teman-teman dari sejarah mungkin juga bisa melihat itu, apakah kelapa di Banten punya sejarah, punya latar sejarah yang panjang begitu. Karena kalau saya tidak salah baca, sampai ke wilayah masa kesultanan tertentu, sampai ke wilayah Tangerang sana ada satu periode yang memang khusus untuk ditanami kelapa sedemikian rupa, berhektar-hektar, dan orang-orangnya dikirim untuk pertumbuhan kelapa saja. Terus bambu dan sebagainya. Dari sekian banyak mata air di sepanjang aliran Sungai Cibanten, hampir setiap titik mata air di atasnya pasti tumbuhannya bambu. Nah, kondisi hari ini mungkin bagaimana kalau bambu itu sudah habis ditebang karena tidak lagi dianggap dibutuhkan? Itu juga akan menjadi problem. Jangan-jangan kita punya sejarah yang panjang dengan bambu itu sendiri. Jadi kalau Cina aja terkenal dengan tirai bambu. Nah, Banten dengan bambu ini juga punya sejarah panjang. Ya, dalam peribahasa kita kan sering itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi ya salah satu sarana transportasi yang baik bisa ditumpangi untuk berselancar. Di bambu. Mungkin menambahkan juga ya Pak. Jadi kalau kita bicara Cibanten tadi dengan aspek dari sisi ekologinya, tapi kan juga kita tidak bisa lepas dari sisi budayanya. Bagaimana kemudian masyarakat menggunakan sungai itu sebagai kehidupan sehari-hari.
termasuk juga komoditas yang dihasilkannya. Kalau kita kembali kepada konsep bambu dan kelapa tadi gitu kan, ternyata kan jadi satu kebutuhan juga. Mungkin ini juga yang mau kita angkat. Kita akan lihat apakah dalam konteks tadi, kenapa harus ada bambu, kenapa harus ada kelapa gitu. Ternyata mungkin ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh masyarakat masa lalunya, yang kemudian itu mendukung pemajuan kebudayaan atau pelestarian di lingkungan tersebut. Nah itu yang kami harap juga bisa kita angkat ya. Kita bisa angkat dan kemudian kita sosialisasikan. Sekalian dengan seperti itu, maka masyarakat juga akan melihat manfaatnya. Kalau sudah dapat manfaat, sudah dapat ibaratnya kayak, oh iya ternyata ini berguna buat kami, maka secara tidak langsung mereka juga akan kami harapkan turut melestarikan. Nah, jadi pendangkalan, kemudian apa tadi penyempitan itu bisa kita minimalisir dengan kemudian dari aspek kebudayaan tadi kita membangun pola pikir, pola kesadaran. Nah, itu yang kami harapkan keberlanjutan dari kegiatan ini. Makanya kami melaksanakan itu dari bulan Juni sampai Oktober. Itu bukan sekedar event biasa. Kita ingin ngebangun itu. Bahwa masyarakat harusnya ini tahu inilah yang dimiliki oleh kita dan kita punya satu kesadaran kolektif untuk ikut melestarikannya. Karena tanpa ini apalah kami kan gitu kalau kita bicara gitu kan gitu. Maka itu jadi ada kesadaran karena kalau hanya sekedar event sekali habis itu selesai. Event sekali selesai. Tapi bagaimana kita pengen itu keberlanjutannya. Nah, itu yang dirasakan oleh semua. Bambu itu selain untuk transportasi tadi, kalau kita bicara berjuang itu pakai bambu. Oh iya, Bambu betul. kunci, ya Dulu kan? zaman Kalau perjuangan. kita menulis itu juga kaligrafi. Ya. Itu pakai bambu. Betul. Kalau kita mau berkesenian, Oh, apalagi. seruling, Iya, seterusnya, banyak. itu pakai bambu. Alat musik sekarang banyak kan, calung renteng segala Bikin macam. rumah, Ya. bilik cinta, Iya, kita juga pakai bambu. iya, Jadi betul. ini bambu ini memiliki manfaat yang luar biasa. Betul. Dan kita sering juga diajarkan, kita ini sebagai saudara kadang-kadang bergesekan, ya kan? Tapi meskipun bergesekan kita bersaudara. Iya. Nah, itu juga nanti kita lihat ya kalau pisang. Pisang itu bukan hanya tanaman biasa, itu tanaman surga kata orang. Kata orang. Iya, Ya. kan Saya belum pernah ke surga sih. iya, tapi itu ada keterangan gitu. Iya, iya. Ini wahyu nih, jadi ada wahyu dari. Oh, Tapi nama saya bukan. Jadi iya, iya. apa namanya bisa itu memang makanan. Iya, iya, iya. Tapi yang paling menarik bahwa yang namanya pisang ini itu gedebongnya apa segala macam. Oh iya, Bukan. sangat Jadi bermanfaat, kalau kita betul. kembali kepada membangun budidaya, budidaya pertanian dan seterusnya, itu yang namanya pisang itu menuburkan, Iya, ya kan? iya, iya. Betul. Semua manfaat. Betul. Nah, apalagi kalau hasil bumi dan seterusnya dibungkus pakai daun. Pisang. Dan Iya, seterusnya itu. kuliner Nusantara itu kan semua menggunakan itu. Nah, Sama halnya dengan kelapa ya, Pak Dekan Kalau ya. kelapa kita santan, Iya, semua. betul. Dan kita juga pramuka logonya pakai. Fitri. Iya kan? Ya. Tidak Apa? ada Tunas kelapa. dari Kelapa. kelapa itu yang tidak berguna, semuanya berguna. Jadi kalau kita melihat ini, itu luar biasa. Nah, tapi ada yang prihatin nih, Bu Yuni sekarang. Orang membuang limbah ke sungai. Jadi sungai itu Ya. dipunggungi sekarang, Ya, betul. di belakangi. Dia tidak menjadi beranda depan. Ya. Ya kalau dulu tadi bicara menjadi depan, betul. jalur transportasi Betul. orang, transportasi barang, Iya. ya kan pusat peradaban, airnya itu disucikan. Gitu. Iya, iya. Nah, ini sekarang Masyarakat yang ada di daerah pedalaman Betul. ke daerah pesisir juga. sekarang jadi tempat buang limbah. Bagaimana? Ya Pak Dekan, itu memang fenomenanya saat ini begitu ya, kurang kesadaran masyarakat tadi seperti yang dikatakan Bu Lita. Ya ini momen yang sangat baik. Harapannya kan masyarakat dengan adanya kegiatan ini mereka tersadar, ya, tersadar bahwa sungai itu bukan tempat untuk membuang sampah. Begitu. Jadi, nah ini juga nanti dihubungkan acara seminar ini pesertanya dari mahasiswa dan umum.
umum gitu. Nah, mahasiswa juga diharapkan nanti memiliki kesadaran sejarah itu. Jadi ada semangat konservasi, Iya. jadi ada semangat untuk pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Dan kalau dari segi fikih Islam, Bu Lita, ada 7 air yang bersih. Satu diantaranya adalah air sungai. Air sungai. Oleh karena itu dilarang itu BAB di sungai, apalagi kalau air tergenang, itu nggak boleh, karena itu tempat jin main bentengan gitu. Iya kan? Itu gimana sebenarnya dari perspektif kebudayaan? Ada teman-teman yang kemarin mengikuti ekspedisi Cibanten, BPK itu, kita sampai ke Ciomas. Ternyata masyarakat di Ciomas juga punya 7, Pak, sama 7 mata air. 7 mata air ini sebetulnya di aliran sungai-sungai kecil yang nantinya bersambung ke Sungai Cibanten. Bersambung dia. Nah, di tiap titik mata air ini tadi ada pohon bambu, pohon apa sebagainya. Itu mereka menganggap tiap mata air itu mereka punya nama, punya kekhususan, dan mereka gunakan untuk ritual. Bahkan beberapa percaya dengan air sungai tertentu itu bisa mendatangkan keramaian untuk pesta pernikahan, katakanlah, untuk membuka acara, untuk masak menanak nasi, bahkan untuk mengobati orang yang sakit tertentu begitu. Nah, artinya kepercayaan itu sebetulnya masih ada. Dulu kalau mau bikin sumur di rumah masing-masing itu ngambil air dari sini, nanti dibolongin gitu berapa meter. Nah, itu indah sih. Betul. Iya betul. Penjagaan mereka terhadap mata airnya masih, tapi terhadap sungainya itu sendiri, nah itu yang kurang. Nah, iya. Padahal itu koneksinya sangat erat gitu loh, sangat erat. Karena sungai itu kan juga terkoneksi dengan mata air tadi gitu. Dan kalau kita lihat juga kan, kalau kita pakai konsep mata air tadi, bukan hanya di hulu ya, sampai ke hilir itu juga masih diyakini sebenarnya. Mata air kadang membawa berkah. Nah, itu yang kemudian kita mencoba membangun juga mungkin pemahaman pemahaman bahwa menjaga air itu juga menjaga kelangsungan hidup berikutnya gitu. Karena dengan kita meyakini ada satu keberkahan dalam air dan segala macam itu kan akan menjadi dasar juga bahwa kita kita harus menjaga kan gitu. Itu yang Dan air sungai ini memang air suci. Oleh karena itu kita lihat kemarin ya saudara-saudara kita dari Baduy mandi di situ. Talang Pancuran Mas. Dan kalau kita lihat juga masjid-masjid di sepanjang jalur itu kan masjid orang-orang yang mau sholat, mereka berwudu di situ dan seterusnya, sampai termasuk Banten Lama, Masjid Agung itu kan, itu juga di bantaran sungai. Jadi betapa pentingnya kewajiban kita untuk menjaga kesucian air sungai itu, dan itu tidak boleh ada semangat membuang limbah. Iya, setuju. Karena memang secara tidak langsung kalau kita menjaga air, makanya tadi keberlangsungan hidup kita juga terjamin. Jadi sebenarnya. Betul. Dan untuk anak cucu kita berikutnya kan gitu sebenarnya. Dulu kenapa air itu kan sebenarnya sumber-sumber kehidupan kan. Kenapa kemudian peradaban atau perkotaan atau kehidupan itu ada di sekeliling air. Tadi kalau kata Pak Dekan sekarang sudah memunggungi, padahal dulunya jadi sumber kehidupan gitu. Nah, itu yang kita ingin coba membangkitkan kembali memori-memori itu gitu, bahwa hidup kita tanpa air tuh tidak ada apa-apanya. Tapi bagaimana kemudian kita harus jaga itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan perubahan iklim. Betul. Wah, ya itu makin makin luas lagi gitu. Dan kemudian ini sebenarnya Pak Dekan dan Bu Yuni yang mau kita bangun di sini itu bukan sekedar seminar atau gimana, tapi bagaimana kemudian ada teman-teman dari seniman, budayawan yang kemudian mengimplementasikan konsep air ini dalam berbagai macam model, ekspresi, betul. Jadi bisa lewat lukisan, lewat teater, musik. Tapi yang harus diangkat adalah bagaimana tentang Cibanten ini.
dan kedepannya untuk Banten. Saya siapkan lirik lagu. Wah, Jadi kalau ada Bengawan Solo ada lagunya, Nah, ini maka Cibanten. Cibanten kita Betul. akan siapkan. Mantap itu Pak Dekan. Nanti liriknya saya buat, nah musiknya aransemen kita. Nanti teman-teman budayawan ya. Musiknya anak sentra Tasik dong. Iya, gitu. Iya, Jadi seperti itu ya. Tapi ini juga ini apa? Sekarang ini Pak Wali Kota juga lagi semangat tuh Iya. di hilir ya Iya, iya. untuk revitalisasi iya betul. Banten lama ya. Banten lama termasuk sungainya itu. Sungainya. Hanya yang kita mau ingatkan jangan sampai revitalisasi turun itu alat-alat berat, lalu yang tadi itu loh ekosistemnya Iya. tergerus. Jadi nanti samping sungai yang dibeton, hilanglah itu pohon bambu. Ya, Mata ya. air akan hilang tuh. Betul. Ini saya kira semangat revitalisasi sungai kita setuju, Betul. tetapi bagaimana kita memastikan revitalisasi itu menjaga ekosistem yang ada, termasuk kebudayaan yang tumbuh. Betul, Ya, ya. setuju. Setuju kalau itu sepakat. Betul. Makanya kenapa kita lakukan ini Kak, adalah kembali kita kenali kembali sebenarnya warisan budaya di sepanjang itu apa. Yang kemudian mungkin bisa kita kasih masukan ya untuk Ya. pemerintah daerah atau pemerintah provinsi gitu ya dalam kerangka revitalisasi itu bukan suatu hal yang harus dihindari, tidak. Tapi memang itu namanya mengikuti perkembangan zaman harus kita lakukan. Tapi jangan juga melupakan masa lalu melalui warisan-warisan budayanya. Nah itu juga terima kasih ini menjadi dasar juga ya buat kita nantinya kita akan angkat itu gitu loh Itu dalam mungkin Sasakaci Banten ini. Pentingnya collab dengan banyak Iya. lembaga, dengan termasuk kampus pemerintah. Iya. Oke, Sobat FKIP, ini menarik sekali senior kita soal Sasakaci Banten dan bagaimana kita menghidupkan kembali memori kita, memori kolektif kita tentang sungai yang ada di Banten ini, ya, yang menghubungkan dari hulu, tengah sampai hilir. Nah, ini luar biasa. Kita rekonstruksi kembali peradaban di masa lalu dan pada saat yang sama ya kita juga ingin menyusun satu proyeksi bagaimana sebenarnya ke depan Banten Girang ini ya kan dari Ciamas kemudian Banten Girang yang di Kota Serang pusat pemerintahan Kota Serang sampai ke Karanghantu dan sekitarnya. Terima kasih Ibu Dita, Mas Ridu, Bu Yuni. Mudah-mudahan acara kolaborasi ini membawa berkat dan berkah. Amin. Jadi berkah saja nggak cukup, harus ada berkatnya, ya kan? Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.